Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakitimu, yang mencampakkanmu, atau misalnya dia ngeghosting kamu gitu ya. Seseorang yang bisa jadi ketika kalian dengar readingan ini, seseorang ini muncul di benak kalian, di hati kalian, di pikiran kalian gitu ya. Ini general reading, ini fun reading, ini hanya prediksi, dan energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik energi banyak orang. Jadi mohon bijak-bijak menyikapinya ya, nggak bisa cocok, nggak bisa resonate buat semuanya. Mungkin kalau misalnya bisa cocok 80% dengan diri kalian, itu udah sangat bagus banget ya, karena ini bukan personal reading. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak cocok, berarti ini bukan readingan kalian, bukan energi teman-teman. Tinggalkan readingan ini, cari readingan lain yang tepat, yang sesuai dengan energi teman-teman ya. Nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel, nggak usah jadi gimana-gimana perasaannya, nanti malah bikin gak enak di diri kalian sendiri. Oke, seperti biasa kartunya sudah aku shuffle. Kita mau lihat seperti apa energi dia yang telah menyakiti kamu. Di sini ada Queen of Summer, kemudian ada Princess of Winter, kemudian di sini ada The Lovers. Oke, kalau aku lihat dari Queen of Summer ya, aku melihatnya seseorang ini agak emosional gitu ya. Mungkin dia sedikit pemarah, egois. Kalau misalnya dia laki-laki, dia merasa berkuasa atas diri kamu. Terus kemudian kalau dia Gemini. Kalau misalnya ini pasangannya Gemini waktu itu adalah perempuan, wanita gitu ya, aku melihatnya dia ego. Seseorang yang maunya itu kayak diikuti maunya, misalnya kayak begitu ya. Orang yang agak susah mengendalikan emosinya ya, sehingga sampai dengan pada saat ini pun dia agak apa ya, emosi dan egonya itu menjadi batu sandungan buat dirinya dia gitu ya. Kemudian di sini aku melihat juga dia ini adalah seseorang yang sebenarnya itu cukup teliti gitu ya. Terus kemudian dia orangnya itu mampu mengerjakan hal-hal yang sulit. Terus kemudian dia orangnya kuat ya, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, kesulitan, itu dia kuat walaupun agak emosional, walaupun ego. Tetapi dia menghadapi kesulitan itu dia mampu menjalaninya gitu ya, nggak menyerah gitu. Tetapi memang aku lihat juga dia kuat, tetapi effortnya untuk bangkit kembali itu juga agak susah gitu. Bisa jadi ini yang menjadi penghalangnya adalah emosinya dia ini gitu. Sehingga kemampuannya dia untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai tujuannya dia itu lambat. Gitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini aku juga melihat seseorang ini mengharapkan bisa menemukan cintanya lagi, bisa menemukan seseorang yang menjadi cinta sejatinya, seperti itu ya. Tetapi aku melihatnya belum ada jalan ya, belum terbuka jalan untuk bertemu dengan seseorang yang dia inginkan tersebut. Bisa jadi ini juga berkaitan dengan diri kamu ya, Gemini. Bisa jadi seseorang ini juga masih kuat koneksinya sama kamu, maksudnya ikatan batin ya. Kalau aku lihat dia masih terikat kuat sama kamu, masih memikirkan kamu. Hmm, Masih berharap, aku melihatnya masih berharap bisa kembali sama kamu gitu, sehingga dia juga nggak membuka diri gitu untuk orang lain. Tapi ketika ada orang lain menyukai dia pun dia juga kayak masih maju mundur gitu ya. Tapi dia sendiri memang kayak belum membuka diri gitu. Ya, ini buat teman-teman Gemini yang berpisahnya itu dengan cara menyakiti ya, menyakitkan gitulah ya. Bukan yang pisahnya baik-baik. Kalau pisahnya baik-baik beda cerita lagi ya. Karena aku membacanya energinya adalah untuk orang yang menyakiti kamu gitu. Oke, kita mau lihat lagi ada kartu apa lagi di dirinya dia ya. Ada apakah kelihatan nanti tantangan, kesulitan yang sedang dia hadapi? Di sini ada Seven of Wands. Kemudian di sini ada Page of Cups. Kemudian di sini ada Four of Cups. Lalu ada The Hangman.
Aku melihat orang ini kayak lagi merasa tidak nyaman, insecure sama dirinya dia sendiri gitu. Dia merasa kayak kesepian, kesendirian, tidak ada yang mensupport dia, tidak ada yang menemani dia. Ada ketakutan di dalam dirinya dia gitu aku melihatnya ya. Dan ketika dia mau membuat suatu keputusan, misalnya dia mau bikin usaha, ataukah misalnya dia mau pindah kerja, atau misalnya dia mau membuat terobosan apapun lah itu ya, atau misalnya di dalam pekerjaannya dia saat ini pun, dia itu orang yang nggak berani membuat keputusan. Ya, jadi dia, maaf teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ketemu tantangan, ketemu suatu masalah, itu lebih baik dia mundur gitu, nggak mau mencoba dulu gitu, ini nanti gimana sih gitu, belum tuh udah nggak percaya diri. Kalau misalnya toh dia mau tapi majunya tuh ragu-ragu gitu ya, dia takut tuh nanti ke depannya ada apa ya, udah nanti kalau aku gagal gimana ya. Jadi belum itu yang dipikirkan itu negatifnya, nanti gagal gimana, nanti kalau kalau aku jadi susah gimana, kalau pekerjaan itu aku nggak bisa nyelesain gimana, kalau aku nggak bisa ngerjainnya gimana gitu. Jadi orang yang nggak berani mencoba, jadi akhirnya aku melihatnya seseorang ini uh, stuck gitu, orang ini tuh stuck di situ-situ aja, nggak bergerak maju gitu, aku melihatnya, merasakannya gitu ya. Oke, kemudian di sini aku melihat juga bahwa orang ini masih memikirkan kamu, dia merasa sedih, kemudian dia juga susah melupakan masa lalunya, dia memiliki hati yang sebenarnya dia memiliki cinta yang cukup besar terhadap diri kamu. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan kalian berpisah sehingga kalian misalnya saling menyakiti, mungkin bisa jadi secara personal kalian berdua itu bisa saja nggak sampai gimana gitu nyakitinnya, tapi bisa jadi ini antar keluarga gitu juga bisa ya. Jadi antar keluarga ini, peperangan di antara kalian ini melibatkan keluarga, dan keluarga itulah yang menyakiti hati kalian gitu ya. Padahal sebenarnya dia ini masih mencintai kamu, memiliki cinta yang cukup besar buat kamu, dan dia sangat kesulitan saat ini melupakan kamu. Kemudian saat ini dia juga masih saja bersedih gitu ya. Jadi aku melihatnya makanya dia belum mau membuka diri kepada orang lain, karena dia ya masih belum bisa melupakan kamu, belum bisa lepas dari bayang-bayang kamu gitu, belum bisa melupakan kenangan sama kamu gitu, Gemini ya. Kayaknya aku lihatnya orang ini kayak stuck juga sama kamu gitu ya, sampai saat ini dia masih stuck gitu, masih berhenti pikirannya tuh hanya ke kamu, kayak gitu, Gemini. Oke, kemudian selanjutnya aku melihatnya di sini, eh, dia lagi bosan banget sama kehidupannya gitu. Dia pengen move on, bukan hanya dalam arti cinta, tapi untuk keluar dari apa yang saat ini ada di lingkungannya dia gitu. Aku melihatnya ya. Tetapi dia nggak tahu mencari kebahagiaan di dalam hidupnya itu tuh seperti apa, harus gimana, itu dia nggak tahu. Dan dia tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberikan bimbingan. Ibadah sih dia ibadah ya teman-teman, kalau aku lihat di sini ya, dia melakukan ibadah, tetapi dia kurang berbicara dengan semesta, kurang berbicara dengan malaikat penjaganya, dia kurang berbicara dengan Tuhannya gitu ya. Jadi langkahnya itu hanya monoton aja gitu. Kadang-kadang kita memang perlu ya teman-teman, kita ngobrol aja gitu sama Tuhan, sama semesta. Aku nih lagi kayak gini Tuhan, tolong aku. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Aku tuh kesulitannya ini, mohon bimbingannya gitu ya. Kayak kita ngobrol aja gitu. Kita minta tolong ke ibu kita kah, ke atasan kita kah, ke ayah kita kah, seperti itu ya. Jadi dalam keheningan yang kalian bisa hening gitu, coba itu ngobrol, itu sangat membantu. Nah, aku melihatnya dia tidak melakukan ini.
gitu. Jadi akhirnya dia kebingungan sendiri karena di samping dia nggak ngobrol sama semesta, sama yang Maha Kuasa, dia juga diabaikan dengan lingkungannya. Ya mungkin karena orang mengabaikan dia karena sudah dewasa, dia nggak nanya, jadi orang juga mau campur tangan, takut, nggak enak, salah nanti gitu. Dan dia orangnya tertutup mungkin, nggak bisa ngomong yang sampai gimana-gimana kepada keluarga, kepada kakak, kepada adik, kepada temen gitu. Dan aku lihat juga di sini orangnya kurang ya, kurang kurang punya teman juga gitu, kayak nggak punya teman deket juga gitu. Jadi ini orang sebenarnya orang yang amat sangat kesepian. Jadi ketika berpisah dari kamu, meninggalkan kamu, itu dia hancur, amat sangat hancur hatinya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Hmm, di sini ada The Hangman. Bener-bener dia nggak ngerti apa yang harus dia perbuat gitu ya. Dia cuman bisa mengenang-enang, dia cuman bisa merenung-renung, nggak ada gebrakannya, nggak ada effortnya. Jadi dia seperti pengen kembali kepada Gemini, tetapi nggak ada effortnya. Dia pengen bergerak untuk maju lebih baik dari kehidupannya dia sekarang, nggak ada effortnya. Jadi hidupnya dia itu maaf ya kayak robot. Ya udah, misalnya dia bekerja rutinitasnya gitu aja. Antara dia memang tidak kreatif ataukah memang dia malas, aku melihatnya gitu ya. Jadi dia kayak udahlah begini aja deh gitu. Ya mungkin dulu adalah Gemini yang mensupport dia untuk maju, untuk bergerak, untuk beraktivitas gitu ya. Nah ketika sekarang nggak ada Gemini, udah berhenti semuanya. Jadi seseorang ini ibarat pepohonan tuh kayak mati tak hendak, hidup pun tak mau gitu. Jadi hidupnya itu monoton, begitu-begitu aja gitu ya. Hidupnya nggak bervariasi, hidupnya nggak ceria, eh, nggak ada orang-orang yang ngerangkul dia gitu. Jadi aku sebenarnya melihatnya orang ini kasihan ya gitu. Sebenarnya dia butuh seseorang untuk bisa membimbing dia, menolong dia untuk keluar dari permasalahannya dia saat ini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ya teman-teman. Di sini hmm, kira-kira apa yang akan dia lakukan ke kamu, atau mungkin ada sikap apa yang akan dia lakukan. Kalau aku lihat tadi dari kartunya di sini kan dia juga ada keinginan ya menghubungi kamu, dia juga nggak membuka diri buat orang lain, tapi effortnya nggak ada. Coba kita lihat di kartu selanjutnya terhadap diri kamu ada apa. Di sini ada Ace of Cup, kemudian di sini ada The Hierophant, lalu ada Two of Cups. Jadi kalau aku melihat di sini sikapnya pada Gemini, ya dia selama ini baik ya sama kamu, pada intinya sebenarnya dia baik gitu ya. Terus kemudian ada keinginannya dia untuk menyapa kamu lebih dulu, menghubungi kamu lebih dulu, itu ada keinginannya. Terus kemudian di sini aku melihatnya juga dia berharap Gemini bisa membantu dia. Dia seperti pengen menyampaikan keluh kesahnya kepada Gemini, tetapi dia takut. Dia takut kayak, aduh nanti Gemini malah marah nih, takut nanti gue malah dibentak nih, takut malah Gemini itu jadi flashback ke belakang nih, apa-apa yang sudah terjadi. Padahal aku udah nggak mau lagi ngomongin ke belakang, mau ngomonginnya tuh saat ini aja, sebagai teman aja gitu ya. Jadi dia butuh teman, aku melihatnya dia butuh support, dia butuh dukungan dari Gemini, dan dia pengen menghubungi, tetapi ya itu nggak ada effortnya, masih ragu-ragu gitu ya. Kemudian apakah di sini dia akan terhubung lagi sama Gemini? Apakah dia pengen menjalin hubungan lagi dengan Gemini? Jadi kalau aku lihat ada kemungkinan ya, tapi aku ngerasa nggak pasti ya, karena ada ketakutannya dia, ada ketidaksungguhan di hatinya gitu untuk menghubungi Gemini, tetapi di hatinya dia itu ada keinginan untuk menghubungi Gemini, dan dia di sini aku melihatnya justru Gemini yang akan menghubungi dia.
Dia berharap Gemini bisa menolong dia keluar dari permasalahan ini, dan dia ingin minta maaf atas kesalahan yang sudah dia lakukan, dan dia ingin bersilaturahmi, menjalin hubungan baik lagi gitu. Tapi di sini aku melihat dia tidak ada ya, belum ada keinginan untuk menjalin hubungan sebagai pasangan gitu, enggak, tapi dia pengen ada hubungan lagi sama Gemini, hubungan yang baik gitu ya. Oke, sekarang aku mau melihat satu kartu buat Gemini ya, The Side. Pencerahan, nasihat, pesan untuk Gemini ya. Di sini ada putuskan Gemini. Di sini ada putuskan ya. Kamu harus membuat keputusan yang jelas tentang apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya di dalam kehidupan kamu, tentang dia. Tapi kalau misalnya saat ini kamu sudah memutuskan sesuatu tentang dia, bahwa kamu udah melupakan dia, sudah berhenti berharap dari dia, terus kemudian kamu juga sudah benar-benar bisa move on gitu ya, ya itu baik buat kamu gitu ya. Jadi hati kamu itu kayak udah lega gitu. Jadi ketika kita ingin melupakan seseorang itu nggak bisa dipaksakan, lupa 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 gitu ya. Aduh, aku harus lupa nih, aku harus lupa 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 gitu. Itu sulit malah ya. Biarkan saja mengalir sambil kamu beraktivitas yang lain, itu lama-lama akan lupa gitu. Kalau enggak setiap kali kamu, nggak usah dibikin-bikin, misalnya aduh nih gelasnya dia dulu kalau minum, aduh nih kursinya dia waktu dia duduk, itu terus seperti itu ya, itu nggak akan bisa move on gitu Gemini ya. Jadi kamu harus lepaskan tuh pelan-pelan gitu ya, nggak usah diinget-inget, lakukan jalani hidup kamu seperti biasa, kemudian kamu harus lebih percaya diri ya. Dan apapun keputusan yang kamu buat ya itu harus bulat, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang kamu benar-benar ingin melupakan dia, udah lupain dia, nggak mau menghubungi dia, ya udah abaikan gitu ya, nggak usah kamu pikir-pikir lagi, aduh dia itu dulu baik, dia begini. Tapi kalau misalnya dia datang kemudian dia meminta maaf gitu ya, kalau aku sih sarannya Gemini, lebih baik dimaafkan ya. Kalau memang kamu memang tidak ingin menjalin hubungan lebih jauh lagi, ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah memaafkan ya, kamu udah punya hubungan yang baik, sehingga memaafkan itu akan menjadi lilin buat perjalanan hidup kamu gitu Gemini. Oke, sekarang kita mau lihat ya 9 zodiak yang terkait sama Gemini. Di sini ada apa saja? Ada Leo, Sagittarius, ada Aquarius, lalu ada Libra, ada Virgo, ada Capricorn, ada Gemini juga, lalu ada Pisces, dan ada Taurus. Oke Gemini, sampai di sini cerita tentang dia. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Gemini. Terima kasih. Salam.